Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, kita akan mulai pengajian kitab Sahih Muslim sebagaimana biasa dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ila jami'i al-anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi al-imami Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء الآمنين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Nyampe mana kita kemarin? Judul ya, kalau di punya saya ada judulnya. Babun nahi anil hadithi bi kulli ma sami'ah. Qala al-muallifu wa haddathana Ubaidullah ibnu Mu'adhin al-Anbari qala haddathana abi wa hawwala al-muallifu sanadahu qala wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdiyin qala, berkata siapa? Keduanya Ibnu Mu'ad dan Abdurrahman ibn Mahdi. Ubaidillah ibn Mu'ad tadi ya. Haddathana Syu'batu an Khubayb ibn Abdurrahman an Hafs ibn Asimin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukup bil mar'i, kepada seseorang, kadhiban sebagai sebuah kebohongan. Kadhiban ini jadi tamyiz, bil mar'i ba'nya zaidah, kedudukannya menjadi maf'ul. Sebuah bait mengatakan wal ba'u fil maf'uli au fil ibtida wal khabaril manfi zaidan bada. Ba yang ada di antaranya dia pada maf'ul bihi itu ba-nya ba zaidah. Kafa bil mar'i, cukup kepada seseorang, kadiban sebagai sebuah kebohongan, ayu haditha, apa menyampaikan hadis, siapa mar'un bikulli ma, menyampaikan bikulli ma dengan semua sesuatu, sami'a yang mendengar siapa mar'un, ay bikulli ma sami'ahu ya. Dibuang juga ini aidnya, aid yang kembali kepada ma, kemarin sudah dijelaskan beberapa kali itu. Kafa bil mar'i kadiban ini kafa billahi syahida, mirip-mirip itu, cuma kalau yang kafa billahi Allah, billahinya yang jadi fa'il. Qala wa haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibata qala haddatsana Ali ibnu Hafsin qala haddatsana Syu'batu an Khubayb ibn Abdurrahman an Hafs ibn Asimin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli dzalika, dengan seumpama hadisnya Ubaidillah ibnu Mu'adzin al-Anbari. Jadi termasuk di antara kebohongan atau perilaku bohong adalah menyampaikan segala sesuatu yang didengar. Jadi semua yang dia dengar itu disampaikan. Atau kalau di sini hadis, semua hadis yang didengar itu disampaikan. Padahal apa yang kita dengar dari orang itu
Sudah barang tentu nggak semuanya benar. Ada yang benarnya 100%, ada yang benarnya 90%, ada yang benarnya 50%, bohongnya 50%. Nggak semuanya benar yang disampaikan itu. Lalu disampaikan semuanya. Nah, kalau apa yang kita dengar itu sampaikan semuanya, maka itulah kita berarti melakukan sebuah kebohongan. Masuk dalam kafa bil mar'i kadiban. Ya hadis, ya konteksnya hadis. Hadis begitu, nggak semua yang kita terima zaman dulu ya, zaman dulu nggak semua yang kita terima itu benar. Jadi maksudnya apa? Nggak semua yang kita dengar bisa kita sampaikan gitu aja. Nah, jadi dipilah-pilih dulu. Mana yang benar disampaikan, yang nggak benar. Jadi harus pandai-pandai memilih dulu. Harus pandai meneliti dulu mana yang benar, mana yang nggak benar. Ini mirip-mirip hadisnya ke belakang ini. Qala wa haddatsana Yahya ibnu Yahya akhbarana Hushaimun an Sulaimana at-Taimiyyi an Abi Utsman an-Nahdiyyi qala Umar qala berkata siapa Abi Utsman qala Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu bihasbil mar'i minal kadhibi ay yuhadditha bikulli ma sami'ah. Bihasbil mar'i ialah cukup bagi seseorang minal kadhibi dari sebuah kebohongan ayu haditha adapun itu tadi bihasbi khobarnya muqaddam mubtada'nya muakhar ayu haditha adapun menyampaikan hadis siapa mar'un bikulli ma dengan setiap sesuatu sami'a yang mendengar siapa ayu haditha menyampaikan siapa mar'un bikulli ma dengan setiap sesuatu sami'a yang mendengar siapa mar'un mirip tadi penjelasannya ya. Qala wa haddatsani Abu Thahiri Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarhin. Qala berkata siapa Amr bin Sarh akhbarana Ibnu Wahbin qala berkata siapa Ibnu Wahbin qala li berkata li kepadaku Malikun siapa Imam Malik apa perkataannya i'lam ketahuilah olehmu annahu kepada sesungguhnya sya'an laisa tidak ada yaslamu adalah selamat rajulun siapa seseorang haddatsa yang menyampaikan siapa rajul bikulli ma menyampaikan bikulli ma dengan setiap sesuatu sami'a yang mendengar siapa rajul orang yang menyampaikan apapun atau semua yang dia dengar itu jarang sekali yang selamat atau bahkan enggak selamat maksudnya enggak selamat dari kebohongan ya wala yakunu dan tak ada siapa rajul imaman adalah imam abadan selamanya wa sedangkan adapun rajul yuhadditsu ini halnya ya halnya dari fa'ilnya yakunu wa adapun rajul yuhadditsu adalah menyampaikan siapa rajul bikulli ma terhadap sesuatu sami'a yang mendengar siapa rajul seseorang yang menyampaikan apapun yang dia dengar itu tidak layak dijadikan sebagai imam mau al-imama al-kubra ataupun al-imama as-sughra. Apa al-imama al-kubra? Al-imama al-kubra itu ya jadi pemimpin umat, menjadi pemimpin kaum, itu al-imama al-kubra atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai khalifah. Enggak layak jadi khalifah. Kalau al-imam as-sughra itu ya imamatus sholah, menjadi imam sholat. Kenapa kok nggak layak? Karena orang yang menyampaikan apapun yang dia dengar tanpa disaring, itu berarti dia termasuk orang yang sembrono, yang ndak ihtiyat, yang ndak hati-hati di dalam memilah ucapannya. Nah, kalau di ucapannya saja dia ndak hati-hati, apalagi perkara-perkara lain yang lebih besar dari sekedar ucapan, ya keputusan dan lain-lain. Begitu alasan kenapa orang yang menyampaikan apapun yang dia dengar, apapun yang dia ketahui tanpa pilih-pilih, itu tidak layak dijadikan sebagai imam, baik imamatul al-imamah al-kubra ataupun al-imamah
as-sughra. Qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abdurrahman qala berkata Abdurrahman haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abil Ahwasi an Abdillah qala berkata siapa Abdullah bihasbil mar'i minal kadhibi ialah cukup bagi seseorang minal kadhibi dari sebuah kebohongan ayu haddita adapun sama kayak tadi ayu haddita bi kulli ma sami'a. Qala wa haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala berkata siapa Muhammad bin al-Muthanna sami'tu Abdurrahman bin Mahdiin aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi yaqulu berkata la yakunur rajulu imaman yuktada bihi tidak ada siapa seseorang ialah bisa dijadikan imam yuktada yang diikuti bihi siapa imam hatta sehingga yumsika bisa menahan siapa rajul an ba'dima dari sebagian sesuatu sami'a yang mendengar siapa rajul. Maksudnya begini, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa apa yang kita dengar dari orang itu ini ndak kata saya, ini hasil bacaan saya terhadap syarah dari beberapa hadis ini maksudnya. Apa yang kita dengar itu memungkinkan dua, memungkinkan jujur dan memungkinkan tidak jujur, memungkinkan bohong. Boleh jadi jujur semua, boleh jadi jujurnya 10%, bohongnya 90% atau 50% 50% itu. Boleh jadi ada yang hak, ada yang batil begitu kan. Di setiap yang kita dengar pasti ada hak, ada yang batil begitu kata syarihnya. Nah, ba'di masami'a yumsika an ba'di masami'a itu maksudnya ba'di masami'ahu minal kadhibi wal batili. Jadi seseorang tidak bisa dijadikan sebagai imam kecuali dia bisa menahan apapun yang dia dengar berupa kebohongan. Jadi yang disampaikan itu yang tidak bohong, yang benar-benar aja gitu. Artinya apa ya? Seperti tadi itu. Orang yang bohong, yang menyampaikan apapun yang dia dengar, berarti dia tidak berhati-hati dengan ucapannya. Sehingga dia bisa terjerumus dalam kebohongan. Kalau dalam ucapan saja dia tak hati-hati, apalagi yang lain begitu. Qala wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Umar ibn Ali ibn Muqaddam an Sufyan ibn Husainin qala berkata siapa Sufyan ibn Husain sa'alani memintani kepadaku Iyas bin Muawiyah siapa Iyas ibn Muawiyah faqala kemudian berkata siapa Iyas ibn Muawiyah ini saya melihat ini sesungguhnya aku ara melihat aku kepadamu qad kalifta sungguh senang engkau bi ilmil Qur'ani dengan ilmu Quran. Kata Iyas bin Muawiyah bilang sama Sufyan, kok saya lihat-lihat kamu ini senang sekali dengan ilmu Quran. Maka kata Iyas bin Muawiyah, faqra alayya suratan, bacakan olehmu alayya atasku suratan akan satu surat. Coba baca satu surat di hadapanku, wafassir dan tafsirilah olehmu hatta sehingga anzura, aku bisa melihat bisa tahu aku fima pada apa-apa alimta yang engkau ketahui. Qala berkata siapa Sufyan ibn Husain fa fa'altu kemudian aku melakukannya. Iyas bin Muawiyah ini melihat Sufyan bin Husain ini senang sekali dengan Al-Qur'an. Jadi kira-kira pengen ngecek lah gimana kemampuan, sampai mana batas kemampuan Sufyan bin Husain terhadap ilmu Al-Qur'an. Maka bagaimana cara mengetahuinya? Iyas bin Muawiyah meminta Sufyan bin Husain untuk membaca satu surat sekaligus menjelaskan bagaimana tafsir terhadap surat itu. Setelah dilakukan, faqala kemudian berkata siapa Iyas bin Muawiyah li kepadaku, apa perkataannya ihfaz, jagalah olehmu alayya atasku ma kepada sesuatu, ihfaz minni gitu. Alanya bimakna min ma kepada sesuatu akulu yang akan mengatakan, akan menyampaikan aku laka kepadamu. Apa? Kira-kira Iyas bilang kayak begini, Cong, dengerin ya, hafal apa yang aku katakan ini, dengerin, ingat-ingat. Iyyaka wasyana'ata fil hadits. Fa innahu qallama hamalaha ahadun illa dalla fi nafsihi wa kudziba fi hadithihi. Iyyaka, berhati-hatilah kamu wasyana'ata dan berbohong fil hadithi di dalam hadis.
Syanaah ya gampangnya diartikan bohong. Syanaah itu makna asalnya al-kubuhu, ya. Jelek. Hati-hati kamu dalam menyampaikan hadis-hadis yang al-munkarah atau al-hadis al-munkarah. Hadis-hadis yang munkarah yang membuat pemiliknya itu punya status yang tak baik, yang buruk di kalangan orang. Iyaka ini kata orang-orang yang belajar nahwu disebut sebagai tahdzir. Di Alfiyah disebutkan iyyaka wasyarra wa nahwahu nasab muhadzirun bimastitaruhu wajab. Wa duna atfin dali'iyan sub wa ma siwahu satru fi'lihi layalzama illa ma'al atfi awit takrori kad daigomat daigoma ya dasari. Iyaka itu menasobkan kepada isim yang terletak setelahnya, harus pakai wawu katanya. Jadi maknanya uhadziru nafsaka wasyana'ata. Hati-hati kamu Cong, jangan sampai kamu berbohong di dalam hadis. Fa innahu, karena sesungguhnya sya'an qallama, sedikit sekali, manya ini mazaidah kafah. Kenapa disebut mazaidah kafah? Kata Ibnu Hisham Al-Ansari di dalam Mughnil Labib, karena dia kaffat al-fi'la anir raf'i fil fa'ili, mencegah fi'il untuk beramal rafa' kepada fa'il. Artinya kalau sudah ada mazaidah kafah ini, walaupun dia statusnya sebagai fi'il, fi'ilnya tidak butuh atau tidak lagi memiliki fa'il. Qallama, sedikit sekali, hamala membawa, kepada al-ahadits asyani'ah, ahadun siapa seorang, illa kecuali dhalla, hina siapa ahad, fi nafsihi pada dirinya ahad, wa kudziba dan diingkari fi hadithihi apa hadisnya ahad. Karena biasanya kata Iyas bin Muawiyah, orang yang membawa hadis yang mungkaroh itu dirinya pasti hina. Kenapa hina? Karena ketahuan sama pakar. Kalau ketahuan sama pakar, diekspos. Agar apa diekspos? Ya sebagaimana yang kita tahu itu, bahwa ini bermasalah, ini enggak bermasalah. Itu proses al-jarh wa ta'dil. Lalu diekspos bahwa dirinya sebagai tukang bohong di dalam hadis. Karena dia sudah ketahuan sebagai tukang bohong di dalam hadis, maka hadis-hadis yang dia sampaikan itu pasti tidak dipercaya oleh orang. Hina enggak hina? Hina orang seperti ini, begitu. Nanti ada pembahasan bahwa kemarin juga saya sempat singgung bahwa al-jarh wa ta'dil itu bukan termasuk bagian dari ghibah. Nanti ada pembahasan ya. Qala wa haddatsani Abu Thahir wa Harma'alatu ibnu Yahya. Qala, berkata siapa keduanya, akhbarana Ibnu Wahbin. Qala, berkata siapa Ibnu Wahbin, akhbarani Yunusu an ibni Shihabin an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbata anna Abdullah ibn Mas'udin qala, ma tidak ada anta adabun engkau bimuhadditsin adalah orang yang menyampaikan kauman kepada kaum, menyampaikan hadisan kepada hadis, la tablughu yang tak sampai hu kepada hadis, uquluhum apa akal-akal mereka kaum, illa kecuali kana ada apa dzalikal hadis li ba'dihim bagi sebagian kaum, fitnatan adalah fitnah. Ma itu manafi ya. Dia punya mubtada'nya anta, bimuhadditsin jadi khobarnya, ba'nya ba' zaidah. Ya seperti tadi juga. Wal ba'u fil maf'uli aw fil ibtida wal khobaril manfi zaidan bada. Atau kalau kata Alfiyah, wa ba'dama wa laysa jarul bal khobar wa ba'dala wa nafika nakot yujar. Kamu, jadi kira-kira gampangnya begini, apa yang kamu sampaikan atau hadis yang kamu sampaikan, kalau disampaikan semuanya, lalu ternyata itu tidak bisa dicerna oleh masyarakatmu, oleh kaummu, maka hadis itu hanya akan menjadi sebuah fitnah. Apa maksudnya fitnah itu? Fitnah di sini kata yang mensyarahi bisa jadi bermakna tahayyur, bikin orang bingung, bikin orang salah paham. Jadi kita sebagai orang yang punya atau bagi siapapun yang
menjadi ya tokoh agama mungkin di masyarakatnya atau dan seterusnya, punya otoritas untuk menyampaikan eh, pesan-pesan agama, jangan sampai menyampaikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, oleh orang banyak, oleh orang awam. Kalaupun mau disampaikan, sampaikan semudah-mudahnya, jelaskan sejelas-jelasnya agar bisa dipahamkan oleh halayak umum. Begitu kira-kira. Oh iya, tadi eh, yang hadisnya apa namanya, nasihat dari Iyas bin Muawiyah, Al-Imam Nawawi mengomentari begitu. Normalnya ini nasihat untuk semua orang, kata kata para ulama. Apa yang dilakukan oleh Iyas bin Muawiyah, eh, apa yang disampaikan oleh Iyas bin Muawiyah kepada Sufyan bin Husain itu bukan hanya nasihat kepada Sufyan saja, tetapi nasihat kepada semua orang agar jangan sampai berbohong di dalam menyampaikan hadis. Apa yang tak dikatakan oleh Nabi lalu dikatakan, jangan sampai kayak begitu. Tetapi Al-Imam Nawawi punya tafsiran berbeda dari jumhur ulama. Imam Nawawi katakan ini Iyas bin Muawiyah mengatakan seperti itu karena melihat Sufyan bin Husain ini ya kira-kira pakar tafsir, kira-kira kayak begitulah. Sufyan bin Husain ini pakar tafsir. Maka normalnya ahli tafsir, normalnya mufassirun, kata Imam Nawawi, katsiran ma yatasahaluna fir riwayati wan naqli. Normalnya ahli tafsir itu kebanyakan itu yatasahaluna fir riwayati wan naqli, gampang mengentengkan di dalam persoalan riwayat wan naqli, dan ya sama riwayat juga. Jadi dinasehatin, Cong, kamu nanti kalau menafsiri Al-Quran yang benar, riwayatnya harus jelas. Dari siapa rentetannya juga harus jelas. Jangan sampai apa yang kamu sampaikan itu akan tafsir Al-Quran itu sesuatu yang tidak benar, yang al-munkaroh. Karena kalau kamu membawa sesuatu yang mungkaroh itu, kamu pasti hina, Cong. Hadismu juga bakalan, atau omonganmu juga bakalan didustakan, ditakdzib oleh orang-orang, begitu kata Imam Nawawi. Itu khusus para mufassir, tetapi ya sama-sama benar lah. Menurut jumhur juga ya benar juga, kita juga tidak boleh sembarangan untuk menyampaikan hadis. Kalau tidak tahu ya mending sudah diem saja, nggak perlu ngomong. Misalnya saya banyak yang nanya soal hadis yang biasanya ini media-media punya kerjaan nge-share fadilah sholat tarawih tiap malam itu, yang tiap malam itu ada faidah dari malam pertama sampai malam 30, itu sampai wow sekali lah pahalanya itu. Itu tidak disebutkan di dalam kitab-kitab hadis mu'tabarah, tidak ada, hanya disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin dan tanpa sanad, hanya an Aliin radhiyallahu taala anhu, hanya Sayyidina Ali yang disebutkan, enggak ada sanadnya. Nah, kalau kita belajar hadis maudhu, alamatul wad'i, ciri-ciri al-wad'i di dalam hadis yang di-share tentang fadilah sholat tarawih tiap malam itu sudah memenuhi syarat. Ya, diantaranya berlebihan di dalam memberikan pahala. Enggak menyebutkan sanadnya, kan kita sudah belajar itu dari kemarin, bahwa syaratnya hadis bisa diterima itu sanadnya tidak boleh bermasalah, matannya juga tidak boleh bermasalah. Karena kalau matannya bermasalah, kalau matannya benar, sanadnya bermasalah, maka hadis itu juga bermasalah. Atau kebalikannya, sanadnya sudah benar, matannya bermasalah, maka juga termasuk hadis yang bermasalah, begitu. Maka kita harus hati-hati biar ini masuk kata nasihat Iyas bin Muawiyah, iya kawas syana'ata fil hadis. Jangan-jangan khawatir kita masuk min ahadil kadibin yang kemarin disebutkan itu. Barang siapa yang ikut-ikutan menyampaikan sesuatu yuro annahu kadibun, yang diduga bahwa
itu adalah sebuah kebohongan, maka yang ikut-ikut itu juga termasuk dari orang-orang yang bohong atas nama Nabi. Orang yang bohong atas nama Nabi bagaimana sanksinya itu? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kemarin itu kan sudah ya. Babun nahyi anir riwayati anid du'afai wal ihtiyati fi tahammuliha. Itu judulnya kalau punya saya, punya teman-teman PDF yang saya share itu tidak ada judulnya. Qala wa haddatsani Muhammad bin Abdullah bin Numair wa Zuhair bin Harbin. Qala berkata siapa keduanya Muhammad dan Zuhair, haddatsana Abdullah bin Yazid. Qala berkata siapa Abdullah bin Yazid, haddatsani Sa'id bin Abi Ayyuba. Qala haddatsani Abu Hani'in an Abi Utsmana Muslim ibn Yasarin an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah berkata, bersabda, sayakunu akan ada fi akhir ummati, pada akhir umatku, unasun, akan ada siapa orang-orang, yuhadditsuna, yang menyampaikan hadis, siapa unatkum, kepada kalian, menyampaikan maka pada sesuatu lam tasma'u, yang tak mendengar engkau, antum engkau, wala abaukum, dan tak pula orang tuamu, leluhurmu. Fa iyyakum, maka berhati-hatilah kamu, wa iyyakum, dan berhati-hatilah kamu. Nanti kata Nabi akan ada satu masa di mana orang-orang menyampaikan hadis-hadis yang tak pernah didengar oleh orang tua kita. Maksudnya salafus soleh tidak pernah didengar atau enggak dijumpai di dalam al-kutub al-mu'tabarah, di dalam hadis, yaitu orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu demi kepentingan dirinya sendiri, demi kepentingan kelompoknya sendiri, dan begitu seterusnya. Itu sudah diprediksi oleh Nabi. Qala wa haddatsani Harmalah bin Yahya ibni Abdullah ibni Harmalah bin Imrana. Sebentar dulu, enggak jelas punya saya tulisannya ini. At-Tuhbi. Enggak jelas punya saya tulisannya ini. At-Tujibiyu. Nanti dibenarkan ya. Di teks saya ini tidak jelas tulisannya. Qala berkata siapa Harmalah, haddatsana Ibnu Wahbin. Qala berkata Ibnu Wahbin, haddatsani Abu Syuraihin annahu, sesungguhnya Abu Syuraih sami'a, mendengar siapa Abu Syuraih, Syarahil bin Yazid yaqul, akhbarani Muslim bin Yasarin annahu, sesungguhnya Muslim sami'a, mendengar siapa Muslim, Abu Hurairah, kepada Abu Hurairah, yaqulu, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu, akan ada fi akhir zamani, nanti di akhir zaman, dajjaluna, siapa dajjalun. Dajjalun ini maknanya kadzabun, orang-orang bohong, suka bohong. Kadzabuna ini untuk litakkid dari dajjalun, yaitu orang-orang yang suka bohong. Ya'tunakum, akan datang siapa dajjalun, kum, kepada kalian, minal ahadithi, membawa hadis-hadis, bima, membawa bima, ya'tunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum minal ahadithi, gitu. Minnya min bayan yang muqaddam dari emma. Membawa minal ahadithi, berupa hadis-hadis, bima, dengan sesuatu, lam tasma'u, yang tak mendengar engkau, antum engkau, ini taukid, wala aba'ukum, dan tak pula orang tuamu. Fa iyyakum, maka berhati-hatilah kamu, wa iyyakum, dan berhati-hatilah, la yudillunakum, agar supaya tidak menyesatkan siapa dajjalun, kum, kepada kamu, wala yaftinunakum, dan agar supaya tidak membuat bingung, membuat menyebar fitnah siapa dajjalun, kum, kepadamu. Ya sama seperti tadi maknanya. Akan datang orang-orang bohong yang membawa hadis-hadis yang tak pernah ada atau yang tak pernah disebutkan oleh kitab-kitab mu'tabarah. Maksudnya yang tak pernah disebutkan oleh Nabi, gitu ya. Qala wa haddatsani Abu Sa'idin al-Ashajju. Qala haddatsana Waqi'un. Qala haddatsana al-A'masyu anil Musayyabi. Kalau yang ini dibacanya Musayyab ya. Beda dengan Sa'id bin Musayyib. Itu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam Alfiyahnya. Kullu musayyabin fabil fathi siwa Abi Sa'idin faliwajhaini hawa. Semua yang punya nama Musayyab itu bacaannya fabil fathi, harus dibaca fathah Musayyab. Siwa Abi Sa'idi, kecuali Sa'id ibn Musayyib atau Musayyab. Itu punya faliwajhaini
hawa. Dia bisa dibaca dua, bisa dibaca musayyib, bisa dibaca musayyab ya. Ini kalau yang selain Sa'id bin Musayyib atau musayyab dibacanya harus pakai fathah. Anil Musayyabi ibni Rafi'in an Amir bin Abadata qala Abdullahi, maksudnya Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah ibn Mas'ud, inna syaitana, sesungguhnya setan, yatamatsalu akan berwujud. Siapa setan fi suratir rajuli, pada bentuknya seorang alim, maksudnya fayati, kemudian datang siapa syaitan al-qauma, kepada kaum, fayuhaddithuhum, kemudian menyampaikan siapa setan hum, kepada kaum, bil hadithi, dengan hadis, minal kadhibi, dari kebohongan. Maksudnya bil hadithi minal kadhibi, membawa hadis yang dicampur dengan kebohongan. Boleh jadi yang dia sampaikan itu benar tetapi dicampur-campur dengan kebohongan. Fayatafarraquna, kemudian berbeda-beda, berpecah belah siapa kaum. Fayakulur rajulu, kemudian berkata siapa satu orang laki, minhum, dari kaum, sami'tu, aku mendengar, rajulan, akan seseorang, a'rifu, yang aku tahu, wajahu, kepada wajahnya rajul, wala adri, tetapi tidak tahu aku, ma, ialah siapa, ismuhu, adapun namanya rajul, yuhadditsu, hale, atau bisa jadi naat dari rajul juga, yuhadditsu, yang menyampaikan hadis siapa rajul. Ini kata Abdullah ibn Mas'ud, nanti akan datang masa di mana setan itu berwujud sebagai orang alim, yang kira-kira orang alim, misalnya di rumah saya ini di Banyuwangi ini ada orang alim namanya Fulan, dia sudah masyhur di Banyuwangi. Nanti dia diganti, setan menyerupa orang ini, menyerupa orang yang sudah masyhur misalnya di Banyuwangi, di Jawa Timur, di Banyuwangi khususnya, tampil sebagai orang yang sudah masyhur itu, lalu bercerita, menyampaikan hadis dicampur-campur dengan kebohongan, sampai orang-orang berpecah belah. Ada yang ngomong, saya kayaknya dengar hadis dari orang yang saya hafal wajahnya tetapi tidak tahu siapa namanya. Begitu. Ini maksudnya ya, kalau mengambil hadis ya sesuai judulnya tadi, harus hati-hati, al-ihtiyat fi tahammulil akhbar, harus hati-hati di dalam, atau fi tahammulir riwayah, di dalam membawa atau menerima riwayat. Jangan menerima sembarangan. Leweng masa-masa sebelumnya menerima hadis itu enggak sembarangan. Enggak sembarangan orang ngomong itu diterima, enggak. Harus tahu asal usulnya, namanya dan seterusnya. Itu harus diketahui. Kok datang masa seperti itu? Kata Abdullah ibn Mas'ud, di mana setan menyerupai laki-laki lalu hadisnya diterima. Padahal tidak boleh menerima sembarangan hadis dari orang yang tak dikenal. Beda sekarang, kita akan baca hadis Sahih Muslim, ada kitabnya ini. Qala wa haddatsani Muhammad bin Rafi'in qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'marun an ibni Tawusin an abihi an Abdullah bin Amr bin al-As qala, berkata siapa Ibn As, inna fil bahri, sesungguhnya ialah di lautan, di dalam lautan, syayatina, adapun setan-setan, masjunatan, yang dipenjara, ausako, yang mengikat hak kepada syayatin, Sulaimanu, siapa Nabi Sulaiman ibn Daud, yushiku, hampir, antakhruja, apa keluar siapa setan. Yushiku ini af'alul muqarabah ya, kalau di dalam nahwu disebutnya af'alul muqarabah. Yushiku, hampir, antakhruja, apa keluar siapa syayatin, fataqra'a, kemudian membaca siapa syayatin, alan nasi, atas manusia, Qur'anan, akan Qur'an. Maksudnya bikin Qur'an tandingan. Jadi ada setan yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman ibn Daud, dipenjarakan di dalam laut. Nanti suatu masa, bahkan di sini disebutkan setan itu hampir saja keluar. Nanti kalau dia keluar, dia akan bawa Quran tandingan dan bilang apa yang dia bawa itu adalah Quran yang benar. Sementara Quran yang kita baca sekarang itu adalah Quran yang nggak benar. Dan ini di dalam syarah Qurratu Ainil Muhtaj, syarah Muqaddimati
Sahih Muslim Ibnu Hajjaj yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya itu sudah pernah muncul setannya. Dia muncul membawa Al-Quran, tetapi sayangnya dia ngaku-ngaku sebagai doktor siapa, pokoknya pakar Al-Quran, begitu diceritakan di dalam syarahnya dari Inggris, ngaku sebagai itu, dan dia membawa Al-Quran. Al-Quran itu katanya adalah Al-Quran yang antik dan Al-Quran yang benar, yang dibawa oleh baginda Nabi. Sementara yang sekarang itu nggak benar. Sayangnya setan ini nggak berhasil keluar, karena dia nggak bisa keluar, nggak bisa mengeluarkan kepalanya. Jadi orang-orang nggak percaya sama dia. Berarti Al-Quran kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa haddatsani Muhammad bin Abbadin wa Sa'id bin Amrin wa Sa'id bin Amrin al-Ash'athi jami'an an ibn Uyainah qala Sa'idun akhbarana Sufyanu an Hisam bin Hujairin an Tawusin qala, berkata siapa Tawus, ja'a datang, hadza siapa ini siapa? Nanti disebutkan. Ila bin Abbasin, kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini termasuk di dalam apa ya? Saya sering cerita panjang sejarahnya Ibnu Abbas itu. Dia termasuk abadilah arba'ah. Jadi ada orang di masa Nabi yang namanya Abdullah, seumuran. Dia seumuran dan sama-sama alim. Namanya Al-Abadilah Al-Arba'ah, Abna'u Abbasin wa Amrin wa Umar wa ibnu Zubairi hum abadilud durar. Jadi Abna'u Abbasin ada Abdullah bin Abbas, wa Amrin Abdullah bin Amr, wa Umar dan Abdullah ibnu Umar, wa ibnu Zubair dan Abdullah ibnu Zubair, termasuk orang yang alim. Abdullah bin Abbas ini termasuk orang yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din walimhu ta'wil. Jadi datang hadza siapa ini kepada Abdullah bin Abbas, yakni bermaksud siapa Tawus, Busyair bin Ka'bin, kepada Busyair ibn Ka'ab. Faja'ala, mulai siapa Busyair, yuhadithu, menyampaikan hadis siapa Busyair, hu kepada Abdullah ibn Abbas. Ja'ala ini af'alu syuru, yang kumpul pembahasannya di af'alul muqarabah kalau di Alfiyah. Betnya itu na Syatar pertamanya, syatar keduanya, watarku an ma'dhi syuru'i wajaba ka'an sya'assa ikuyah dua tofik kada ja'altu wa akhadtu wa alik, dan begitu. Benerin nanti kalau salah baca alfiahnya ya. Jadi maknanya memulai. Mulai siapa Busyair, yuhadithu, menyampaikan hadis, Busyarhu kepada, ialah menyampaikan hadis Busyairhu kepada Abdullah bin Abbas. Faqala, kemudian berkata, lahu kepada Busyair, Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas, ulanglah olehmu li hadithi kada wa kada, kepada hadis ini dan ini. Maksudnya dia sampaikan hadis, ketika sampai satu pembahasan, Abdullah bin Abbas bilang, coba hadis fulan, hadis yang dari fulan itu diulang, coba ulang, saya pengen dengar, gitu kira-kira Abdullah bin Abbas. Fa'ada, kemudian mengulang siapa Busyair, lahu kepada hadisu kada, thumma haddatha, kemudian menyampaikan siapa Busyair hu kepada Abdullah bin Abbas, terus menyampaikan hadis. Faqala, kemudian berkata siapa Abdullah ibn Abbas, setelah diulang lanjut ke hadis yang lain. Faqala, kemudian berkata siapa Abdullah ibn Abbas, lahu kepada Busyair, utli hadithi kada wa kada, coba ulang lagi hadis yang ini dari fulan itu, ulang lagi, kata. Fa'ada, kemudian mengulang siapa Busyair, lahu kepada hadis. Faqala, kemudian berkata siapa Busyair, lahu kepada Abdullah ibn Abbas, apa perkataannya? Kok ma'adri, saya tidak tahu, a'rafta hadithi kullahu wa angkarta hada, apakah engkau tahu kepada hadisku kullahu semuanya, wa angkarta, dan engkau ingkar hada kepada ini, maksudnya kepada hadis yang diulang. Am angkarta hadithi, atau engkau mengingkari hadithi kepada hadisku kullahu semuanya, wa arafta, dan engkau tahu hada kepada ini. Jadi kira-kira begini, Busyair itu nggak paham apa maksudnya Abdullah bin Abbas nyuruh ngulang hadis itu.
Jadi tanya Busyair ini kepada Abdullah bin Abbas, apa sih maksudnya jenengan itu nyuruh saya ngulang hadis itu? Araf tahadithi kullahu. Apakah semua hadis yang saya sampaikan itu diterima? Kemudian Anda ingkar terhadap hadis yang disuruh ulang ini. Yang disuruh ulang tadi diingkari oleh jenengan gitu kata Busyair. Atau jenengan ingkari semua hadis saya yang saya sampaikan dari awal. Kemudian wa araf tahada. Kemudian jenengan mengakui hadis yang saya sampaikan ini. Apa begitu? Apa sih alasannya sampean itu jenengan itu kalau bahasa kita nyuruh saya ngulang hadis? Faqala kemudian menjawab siapa Abdullah ibn Abbas. Faqala kemudian berkata lahu kepada Busyair ibnu Abbasin, siapa ibnu Abbas, inna sesungguhnya kami kunna ada siapa kami nuhadithu adalah menyampaikan hadis kami an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah, idlam yakun ketika tidak ada yukdabu alaih, ialah didustakan alaihi siapa Rasulullah. Maksudnya ya ini para pensyarah, para ulama yang mensyarahi ini berbeda pendapat apakah bacaannya itu nuhaditsu apa nuhaddatsu. Ya kalau ikut harokatnya ini nuhaditsu lah kira-kira. Kalau nuhaditsu berarti dulu di zaman Rasulullah, maksudnya dulu kita itu menyampaikan hadis kepada orang di mana saat itu orang-orang tidak berani berbohong atas nama Nabi. Maksudnya ya di masa Nabi orang tidak berani bohong atas nama Nabi. Dulu kita itu menyampaikan hadis kepada orang-orang yang yang terpercaya, yang normalnya orang tidak berani bohong atas nama Nabi. Kalau dibaca nuhaditsu, bisa dibaca nuhaddatsu. Berarti kita dulu itu diberi hadis oleh orang-orang di mana orang itu tidak berani bohong atas nama Rasulullah. Ya agak sama lah. Kalau kunna nuhaditsu berarti Abdullah bin Abbas yang menyampaikan. Kalau nuhaddatsu Abdullah bin Abbas kira-kira dan orang-orang lain diberi hadis oleh orang-orang yang terpercaya. Falamma raqiba tatkala menunggangi annasu siapa orang-orang as-so'ba wadzalula, tarokna. As-so'ba itu makna asalnya itu ada unta, as-so'ba itu yang tak disenangi, az-zalul itu yang disenangi, as-sahlut thayyib al-mahbub al-marghub fi. Tatkala orang-orang sudah menunggangi kepada unta yang susah dan unta yang gampang, tarokna meninggalkan kami al-haditha kepada hadis, adhu atas nama Rasulullah. Maksudnya ketika orang-orang itu sudah biasa menerima hadis yang bohong dan yang gak bohong, menerima hadis yang benar dan yang gak benar, maksudnya orang-orang sudah sembarangan menyepelekan dalam meriwayatkan hadis, kita nggak sembarangan taroknal haditha anhu, kita nggak lagi sembarangan menyampaikan hadis kalau dibaca nuhaditsu kepada orang-orang yang diduga dia akan bohong atas nama Nabi nanti. Atau kalau mau dibaca nuhaddatsu, kami tidak sembarangan menerima hadis dari orang-orang kecuali apa yang sudah kami ketahui memang benar dari Nabi, begitu kira-kira. Qala wa haddatsani Muhammad bin Rafi'in. Siapa Muhammad bin Rafi? Haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'marun an Ibni Tawusin an abihi an Ibni Abbasin qala berkata, inna ma hanya sana kunna ada siapa kami nahfadhu menghafal kami al haditha kepada hadis, wal hadisu sementara adapun hadis yuhfadhu adalah dihafal siap apa hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah. Fa amma id raqibtum, maka ketika mengendarai kamu kulla sa'bin wa dzalulin fahihata, maka jauh sekali. Maknanya seperti tadi. Ya artinya ketika orang-orang sudah sembarangan sama hadis, kita nggak sembarangan juga menerima hadis atau menyampaikan hadis, tergantung tadi nuhadits apa nuhaddats. Sudah agak lama ya, kita cukupkan dulu sampai sini ya. Wa haddatsani Abu Ayyub Sulaiman bin Ubaidillah Al-Ghailani wallahu a'lam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang baru bergabung ke dalam grup ngaji Sahih Bukhari. Ini grupnya sudah hampir 2000. Grup yang pertama sudah full, grup yang kedua sudah sekitar 700 lebih. Nanti kalau memang nggak cukup kita buat lagi grup, nggak apa-apa ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman nggak perlu minta izin, apapun yang sudah saya sampaikan ke sini di sini dan saya kirim ke grup itu saya ikhlaskan semuanya. Mau diapain, mau diupload di YouTube, di mana, di Facebook, di IG atau dimanapun, silahkan, terserah saya. Ikhlaskan apapun yang sudah saya sampaikan. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.